Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Oke baik, perkenalkan nama saya Claudius DC Nekevi dengan NIM 2301090006, Prodi Pendidikan Sejarah kelas B semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan 3 metode pembelajaran yang menurut saya paling terbaik dan paling baik untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah metode field trip, yang kedua adalah metode debat, dan yang ketiga adalah metode game-based learning. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu metode field trip, di mana pengertian dari metode field trip adalah metode mengajar dengan mengajak siswa mengunjungi objek di luar kelas atau sekolah untuk mempelajari objek tersebut secara langsung. Baik, berikutnya adalah langkah-langkah penggunaan metode field trip. Yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan ini menentukan tujuan, lokasi, waktu, serta perjanjian dengan pihak sekolah dan orang tua. Kedua, ada persiapan di kelas, di mana guru memberikan pembekalan kepada siswa mengenai apa yang harus diamati dan tugas apa yang harus dikerjakan. Ketiga, ada pelaksanaan, di mana siswa mengamati objek di lapangan, melakukan wawancara atau mengumpulkan data sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Yang berikutnya, keempat, ada tindak lanjutan, di mana siswa menyusun laporan, mendiskusikan temuan, atau membuat presentasi hasil kunjungan. Setelah itu ada kelebihan dan kekurangan dari metode field trip. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari metode field trip ini, yang pertama itu memberikan pengalaman nyata, yang kedua menghilangkan kejenuhan belajar di kelas, serta yang terakhir meningkatkan pemahaman kontekstual. Yang keduanya ada kekurangan dari metode field trip ini. Yang pertama itu memerlukan biaya yang cukup mahal, yang kedua persiapan logistik yang rumit, dan yang terakhir adalah risiko keselamatan selama di perjalanan. Oke baik, metode yang kedua adalah metode debat. Pengertian dari metode debat ini sendiri adalah metode pembelajaran yang mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan suatu masalah. Adapun langkah-langkah dalam metode debat, yang pertama adalah langkah persiapan. Itu guru menentukan mosi atau topik dan kemudian membaginya ke dalam tim pro atau afirmasi dan tim kontra atau oposisi, serta guru sendiri akan menjadi tim juri atau tim yang sangat netral. Yang kedua adalah riset, di mana setiap tim diberikan waktu untuk mencari data dan menyusun argumen yang kuat. Yang ketiga adalah pelaksanaan, di mana debat dilakukan dengan aturan waktu tertentu untuk menyampaikan argumen, sanggahan atau rebutal, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Keempat adalah evaluasi, di mana guru memberikan umpan balik terhadap konten argumen dan cara penyampaian mahasiswa. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode debat ini sendiri. Yang pertama adalah kelebihan metode debat, di mana kelebihan itu pertama melatih berpikir kritis, yang kedua meningkatkan kepercayaan diri berbicara di depan umum, serta melatih siswa menghargai perbedaan sudut pandang antar siswanya. Yang berikutnya adalah kekurangan. Kekurangan yang pertama seringkali didominasikan oleh siswa yang pintar atau pandai berbicara. Yang kedua adalah berisiko menimbulkan konflik emosional jika tidak diarahkan, dan yang berikutnya adalah memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga adalah metode game-based learning, di mana metode game-based learning ini adalah metode pembelajaran yang digunakan atau menggunakan permainan, dalam hal ini digital dan non-digital, sebagai media untuk menyampaikan materi atau mencari tujuan pembelajaran tertentu. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode game-based learning ini, yang pertama adalah pemilihan game, di mana guru memilih permainan yang relevan dengan materi pelajaran dan tujuan instruksionisme. Yang berikutnya adalah orientasi, di mana guru menjelaskan aturan main, target yang harus dicapai, dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah bermain atau gameplay. Siswa memainkan permainan secara individu atau berkelompok sambil mengeksplorasi konsep materi. Yang keempat adalah
debriefing, di mana sesi diskusi setelah bermain untuk merefleksi apa yang telah dipelajari dari mekanisme permainan tersebut. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode game-based learning ini sendiri. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan yang pertama itu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang kedua adalah memberikan umpan balik yang instan, dan yang terakhir adalah mendukung pembelajaran melalui trial and error. Untuk kekurangan dari metode field trip ini sendiri, yang pertama itu membutuhkan fasilitas teknologi jika permainannya dilakukan secara digital. Kedua, guru bisa kehilangan fokus pada materi jika terlalu asik bermain. Dan yang terakhir adalah persiapan media yang cukup memakan waktu yang sangat lama. Oke, baik, selanjutnya teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen bisa melihat slide yang saya tampilkan ini, di mana ini merupakan ringkasan perbanding antara tiga metode ini. Yang pertama itu adalah metode field trip, debat, dan game-based learning. Untuk fokus utama metode field trip sendiri itu pada observasi langsung, sedangkan debat ada argumentasi dan logika yang dipakai dalam berpikir kritis. Untuk game-based learning sendiri itu interaksi dan tantangan. Perbandingan yang kedua itu pada lingkungan, di mana untuk metode field trip sendiri di luar kelas, debat dalam kelas, serta game-based learning dalam kelas atau dalam hal ini permainan yang melakukan dalam hal ini digital. Untuk perbandingan yang ketiga adalah keterampilan. Dalam metode field trip itu ada observasi dan analisis. Yang kedua ada debat, itu ada berbicara dan berpikir kritis, serta game-based learning itu ada problem solving. Sekian pemaparan materi dari saya tentang tiga metode yang paling terbaik menurut saya. Terima kasih.